Selamat berjumpa para mahasiswa yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah Sejarah Seni Rupa Indonesia 1 pada pertemuan yang pertama. Jadi tujuan pertemuan kali ini adalah supaya mahasiswa dapat memahami dan mengapresiasi sejarah seni rupa Indonesia, terutama pada zaman prasejarah. Dengan tujuannya. Kemudian materi yang saya bawakan kali ini adalah pokok bahasan yang pertama, yaitu membahas tentang perkembangan sejarah seni rupa Indonesia zaman prasejarah. Bahwa materi pada pertemuan hari ini adalah membahas tentang perkembangan seni rupa prasejarah pada zaman Batu. Ya. Jadi menurut para ahli dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah zaman Batu Tua, kemudian yang kedua zaman Batu Menengah, yang ketiga zaman Batu Besar, yang keempat pada zaman Batu Baru, dan yang terakhir adalah zaman Perunggu. Nah, dari setiap zaman ini memiliki jenis karya seni yang berbeda-beda karena tuntutan kebutuhan manusia itu setiap zaman berbeda. Dari mulai bahan, teknik, tujuan berkarya, sampai kepada gaya dari masing-masing seni ini mengalami perkembangan sesuai perkembangan zaman tadi. Ya, khusus untuk pertemuan hari ini, yaitu pada zaman Batu Tua, ya, yang pertama adalah dilatar belakangi oleh manusia yang hidupnya nomaden, sehingga karya terutama seni rupa yang berbentuk arsitektur masih berupa gua-gua yang masih asli. Kemudian dari seni lukis ini sudah mulai ada lukisan-lukisan peninggalan di gua-gua, terutama lukisan yang bertemakan berduka cita, karena bertujuan adalah untuk berduka cita kepada kepala suku atau kepada keluarga yang meninggal. Ini menurut pendapat analisis dari para ahli. Teknik dari masa ini dalam lukisannya adalah menggunakan teknik cap-cap tangan secara langsung atau disebut teknik grafis, ya, mengecap. Nah, maka bentuknya adalah tidak gradasi, tapi bentuknya adalah rata. Selain teknik dengan cap-cap tangan, juga menggunakan aerograf, yaitu dengan cara menggunakan mulut secara langsung disemprotkan ke dinding gua. Maka terbentuklah lukisan-lukisan abstrak. Ini juga fungsinya adalah untuk berduka cita. Mengapa abstrak? Karena menganggap bahwa orang yang meninggal itu tidak tampak atau tidak terlihat, sehingga diibaratkan lukisan tanpa bentuk. Ya, yang kedua adalah zaman Batu Menengah. Kenapa disebut zaman Batu Menengah? Karena peralihan dari zaman Batu Tua ke zaman Megalitikum. Ya, perbedaannya apa? Karena menengah ini sebenarnya ciri-cirinya dapat dilihat dari kerajinan yang dibuat. Itu mereka menggunakan batu-batu pecahan-pecahan yang secara langsung digunakan tanpa mengasah terlebih dahulu, tetapi sudah disesuaikan dengan fungsinya. Misalkan untuk tombak, maka dipilihlah batu-batu yang panjang, runcing. Untuk mengeret atau mengerat buah-buahan ataupun membunuh binatang, dipilihlah batu-batu yang memiliki ketajaman tertentu dan fungsinya untuk
tertentu pula. Tetapi catatannya adalah batu itu belum direkayasa atau belum diasah, gitu ya. Nah itu. Kemudian masalah perkembangan seni lukisnya masih berkelanjutan dengan seni pada waktu zaman Batu Tua, yaitu tema-temanya adalah roh-roh halus dan pemujaan terhadap nenek moyang. Tekniknya masih berkembang dari mulai teknik aerograf, teknik cap-cap, kemudian mulai mencoba dengan menggunakan sapuan kuas. Walaupun menggunakan kuas yang sederhana yang terbuat dari rerumputan, dedaunan yang diikat menjadi kuas. Kemudian pada zaman Batu Besar, inilah mulai adanya perkembangan yang sangat pesat. Perubahan, kenapa disebut zaman Batu Besar? Karena banyak seni patung terutama menggunakan batu-batu besar, terutama untuk keperluan pembatas yang disebut menhir. Kemudian untuk pergumunan sebagai dewi kesuburan biasanya diletakkan di tengah kebun, itu juga berbentuk batu besar. Kemudian untuk tempat turunnya dewa, karena percaya pada dewa atau roh-roh nenek moyang, itu menggunakan tahta batu, ya. Kemudian juga punden berundak, turunnya dewa, turunnya roh halus itu. Kemudian juga tempat makam, ya, manusia itu sudah mengenal makam pada waktu itu, dibuatlah keranda batu, ya, berbentuk batu-batu besar. Nah itu maka zaman tersebut digolongkan menjadi zaman Batu Besar. Nah, periode berikutnya disebut zaman Batu Muda. Kenapa disebut zaman Batu Muda ini? Karena esensinya adalah perubahan dari rekayasa peralatan yang tadinya menggunakan peralatan yang sederhana asli alami menjadi diasah atau direkayasa sehingga sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau tadinya batu tidak runcing, diruncingkan karena supaya lebih tajam. Batu yang tidak bulat dibulatkan karena untuk mudah untuk dilempar dan seterusnya. Maka disebut batu baru, ya. Perkembangan mengenai seni lukis, kemudian seni kerajinan masih sama dengan pada waktu zaman Batu Besar bertahan. Nah, momentum yang paling menjadi catatan sejarah adalah pada zaman perunggu ini. Nah, karena pada zaman perunggu ini merupakan istilahnya mengenal bahan-bahan yang baru yang sebelumnya belum ada, yaitu mengenal yang disebut bahan perunggu atau logam. Nah, ini menurut para ahli adalah pengaruh dari negeri Cina, ya. Nah, kenapa sebagai titik yang paling besar perkembangannya? Karena terutama perkembangan masalah motif hias. Jadi motif-motif hias itu mulai dipakai di dalam menghias peralatan benda-benda keperluan sehari-hari maupun keperluan upacara agama pada waktu itu, ya. Benda-benda seperti yang diciptakan seperti kapak perunggu, ya, kemudian corong perunggu, kemudian keris, tameng, moko, nekara, ya, peralatan perhiasan lain seperti kalung, kemudian gelang, keroncong, semuanya adalah baik keperluan untuk sehari-hari maupun upacara menggunakan perunggu. Nah, inilah masa perunggu itu sebagai masa yang awal adanya teknik penciptaan patung baru juga yang disebut teknik pipel dan teknik cair perlu, ya. Ada yang sekali pakai, ada yang berkali-kali pakai. Demikian para mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.